Bab 2496. Berasal dari daratan monster iblis. Begitu aura ini menyebar, aura abu-abu coklat dapat membuat binatang spiritual lesu, dan yang merah dapat membuat binatang spiritual gila, dan tidak terhalang oleh formasi spiritual yang sangat langka. Begitu dia bertemu masalah di pegunungan sihir, mungkin kabut beracun ini akan berguna. Ketahuilah, pegunungan sihir menempati area yang sangat luas, ada banyak kultivator iblis, dan ada lebih banyak jenis binatang buas di dalamnya. Mengenai keselamatan klan barbarian, Senomu tidak ragu-ragu. Segera mencari beberapa kultivator tua yang lebih senior dan berpengalaman. Semua orang pergi bersama, menelurusi sepanjang kepulauan binatang sakti, menuju ke wilayah barat laut. Di luar kepulauan binatang sakti, ada juga banyak pulau terpencil di luarnya. Hanya saja di pulau-pulau tersebut tidak ada binatang spiritual, hampir semuanya adalah binatang buas yang belum terbuka roh kebijakannya. Erikin menargetkan beberapa pulau tandus yang relatif besar. Setelah terbang selama beberapa jam, semua orang akhirnya mendekati daerah itu. Dan di sebuah pulau, sebelum mereka mendekat, semua orang mendengar semburan raungan marah. Tepat di depan mata semua orang, dua binatang buas terus mengaum dan menyerang satu sama lain di pulau terpencil ini. Dan Erikin membuka Dark Eye dan scan mereka, ada juga aura merah pada dua binatang buas itu. Seperti situasi macan tutul bergigi raksasa, binatang buas ini ternyata diracuni. Senomu dan yang lainnya juga sangat terkejut, dan mereka semakin mempercayai kesimpulan Erikin. Meskipun pulau terpencil ini tidak jauh dari kepulauan binatang sakti, pulau ini tidak memiliki sumber daya dan tidak ada penghuninya, sehingga kultivator jarang datang. Justru karena inilah, bukti kabut beracun pernah melayang di sini dibenarkan. Kalau tidak, jika sekte iblis benar-benar meracuni, mengapa repot-repot meracuni binatang buas yang tidak berarti ini? Untungnya, Erikin melihat ada sesuatu yang tidak beres, jika tidak mereka akan tetap berada dalam kegelapan. Hus. Selanjutnya, Erikin bergerak menuju binatang buas. Dengan bunyi kencang, lebih dari 10 api naga emas terbang keluar dari kehampaan, mengelilingi Erikin, seperti seorang penjaga. Tujuan mereka secara alami adalah binatang gila ini. Kumpulkan lebih banyak kabut beracun, Erikin berpikir itu pasti akan berguna di masa depan. Wow! Tapi binatang buas di sini tidak lebih baik dari binatang spiritual yang terperangkap di formasi di lembah sebelumnya. Meskipun binatang spiritual itu marah, mereka tidak bisa keluar dari perisai formasi. Tetapi binatang buas di depan mereka, ketika mereka menyadari bahwa Erikin menyerang ke arah mereka, mereka meraung marah, tidak menghindar, tetapi malah menyerang menuju Erikin. Untuk sesaat, asap dan debu mengepul di pulau terpencil itu, dan tak terhitung banyaknya binatang buas menyerang seperti gelombang monster dan bertabrakan langsung dengan Erikin. Tuan Qin mau berurusan dengan begitu banyak binatang buas, sangguhkah dia? Senomu dan yang lainnya melihat dengan sedikit sakit kepala dan gelisah. Meskipun tahu bahwa Erikin pandai, sebagian besar itu tercermin dalam pemahaman Erikin tentang memurnikan obat dan formasi. Dia langsung membunuh selusin binatang fase penilaian seperti ini, tidakkah itu terlalu resiko? Ayo, pergi bantu, jangan sampai Master Obat Qin terjadi apa-apa. Meskipun tidak tahu tujuan Erikin menyerang, Senomu dan yang lainnya juga berangkat dan terbang menuju tempat pertempuran. Tetapi ketika mereka setengah jalan melalui penerbangan, mereka terkejut melihat bahwa Erikin bergegas ke kawanan binatang buas, mana ada terlihat dalam bahaya, seperti Raja Serigala menabrak kawanan domba. Seekor binatang besar jatuh ke tangan Erikin, seperti kapas, dan langsung dipukul mundur. Beberapa bahkan terbang ke langit, dan tanah yang bergetar dan bergemuruh ketika mereka mendarat.
Dan ketika setiap binatang dibombardir oleh Eric Kin lagi, nyala api tebal keluar dari tubuhnya, dan dalam beberapa saat, mereka terbakar sampai mati. Seseorang, hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya, bisa bertarung melawan selusin binatang buas. Master obat Kin ini, sebenarnya adalah master pemurnian obat atau kultivator pemurnian tubuh. Senomu dan yang lainnya saling menatap, dan mereka sedikit tercengang. Dibandingkan dengan kultivator daratan dunia dewa, klan barbarian lebih baik dalam menggunakan kekuatan tubuh. Tetapi bahkan bagi mereka, tidak sanggup untuk menghadapi begitu banyak binatang gila sekaligus. Tetapi saat ini, tampaknya itu sangat mudah bagi Eric Kin. Setelah beberapa saat, pulau terpencil itu kembali sunyi. Semua binatang buas yang menyerang dibakar menjadi abu oleh api, dan Eric Kin juga mengumpulkan banyak aura merah. Terhadap binatang buas yang roh kebijakannya belum berkembang seperti ini, Eric Kin secara alami tidak akan berbaik hati seperti wanita. Alasan utamanya adalah untuk menghemat waktu, dan tidak perlu mempertahankan hidup mereka. Lagi pula, bahkan jika dia tidak menyerang, menunggu perilaku gila binatang buas ini menghabiskan energi kehidupan di tubuh mereka, mereka tetap mati. Adapun binatang loyo di pulau terpencil, Eric Kin tidak perlu membunuhnya. Naga api lewat, dan aura coklat keabu-abuan pada binatang buas ini merembes keluar. Meskipun dia tidak mengendalikan api seperti pada binatang spiritual klan barbarian, tapi banyak binatang buas ini bisa bertahan hidup jika mereka beruntung. Sekali lagi, demi menghemat waktu, singkirkan binatang buas di pulau terpencil ini, dan taruh aura ke dalam botol pencuci roh. Ayo pergi, dan lihat pulau-pulau di kejauhan. Selanjutnya, Senomu membawa Eric Kin sampai ke sisi barat laut. Ada banyak pulau yang sepi, dan Eric Kin juga menemukan bahwa semakin ke barat, semakin banyak binatang keracunan, dan semakin banyak racun yang terkumpul. Bahkan setelah berjalan ke salah satu pulau, Eric Kin menemukan bahwa hampir semua binatang di pulau terpencil itu mati, dan semuanya mati dalam kabut beracun. Master obat Kin, ini, apa yang terjadi? Melihat kondisi mengerikan dari binatang mati di pulau itu, Senomu menyeka keringat di dahinya, sedikit takut. Jika bukan karena keberuntungan dan bertemu Eric Kin, maka akhir dari binatang buas ini mungkin adalah hasil akhir dari binatang spiritual klan barbarian. Saat ini semua orang yakin bahwa peracunan binatang spiritual mereka tidak ada hubungannya dengan sekte iblis. Semakin menuju barat, semakin parah racun binatang buas, menunjukkan bahwa aura ini berasal dari barat, kata Eric Kin ringan. Tapi lebih jauh ke barat, tidak ada kultivator lagi. Senomu bertanya-tanya. Tempat di mana klan barbarian mereka berada, sudah berada di bagian terdalam dari lautan tak berujung. Kalau tidak, kultivator yang melakukan kesalahan besar di daratan dunia dewa tidak akan datang ke tempat ini. Dan semakin dekat ke pusat lautan tak berujung, semakin banyak celah antara dunia dan bumi yang terkoyak, dan bahaya meningkat secara geometris. Di tempat seperti itu, untuk pergi ke sana hidup-hidup saja menjadi masalah, apalagi bertahan hidup di sana. Oleh karena itu, di tengah lautan tak berujung, monster iblis sangat langka, apalagi kultivator. Mengapa tidak dipikirkan ke arah lebih barat lagi? Eric Kin bertanya secara retoris. Lebih jauh ke barat, itu daratan monster iblis. Senomu dan yang lainnya terkejut. Mungkinkah ada yang salah dengan dunia iblis daratan? Sejak zaman dahulu, setelah seluruh daratan terbelah menjadi dua bagian oleh orang yang berkuasa pada saat itu dengan kesaktian yang agung, karena lautan tak berujung dan belahan udara, di daratan dunia dewa tidak terdengar lagi berita daratan monster iblis selama bertahun-tahun. Bahkan dalam tindak lanjutnya, klan monster iblis daratan sesekali juga datang berkunjung, tetapi mereka datang dan pergi terburu-buru, dengan luck yang kuat dalam pemberitaan.
Sejak akhir zaman kuno, hubungan antara kedua daratan ini menjadi sangat jarang. Bagaimanapun, keputusan awal untuk dipisahkan adalah untuk menghindari perang. Bersambung.